Salam persaudaraan kembali dari kami. Islam merupakan tubuh yang satu. Siapapun yang telah memeluk Islam, dia merupakan saudara dan saudari kita semuanya, yang telah menjadi muslim sejati di negaranya dan juga suatu kebanggaan bagi muslim lainnya. Ini dia para tamu istimewa tersebut dijelaskan secara singkat dan akurat. Itu seorang laki-laki asal Prancis. Ia bernama Julien Drollon, yang lalui 1000 km menuju hidayah. Peristiwa serangan yang mengguncang Amerika Serikat pada tanggal 11 September tahun 2001 beberapa tahun silam, menimbulkan dampak multidimensi. Imbasnya tidak hanya terasa di negeri Paman Sam, tetapi juga seluruh negara barat. Pada tataran sosial, masyarakat setempat mulai melihat Islam dengan pelbagai stigma tidak baik, sebab para pelaku itu seringkali diberitakan dengan embel-embel Islamis. Alhasil, Islamofobia merebak. Tidak sedikit orang barat yang mengalami mispersepsi atau bahkan antipati terhadap agama ini. Seorang mualaf, Julien Drollon, mengenang bahwa dirinya mulai tertarik mengenal Islam sejak tragedi tanggal 9 November. Dalam situasi demikian, warga Prancis itu memilih untuk tidak mudah menghakimi. Ia menyadari, hanya segelintir orang yang berpandangan ekstrim dapat ditemui di komunitas agama apapun. Pada saat yang sama, Julien tidak langsung menaruh simpati terhadap Islam. Baginya ketika itu, agama tersebut mungkin saja baik, tetapi hanya untuk kaum Arab. Kepercayaan ini tidak diperuntukkan bagi orang-orang Eropa. Itulah pikirannya sebelum mengenal Islam. Lelaki yang kini berusia 40 tahun itu berasal dari keluarga Katolik yang cukup taat. Sejak kecil, Julien menyukai hal-hal yang bernuansa religi. Dibandingkan anak-anak sebayanya, ia lebih rajin pergi ke gereja. Bahkan, produser film tersebut ketika itu sudah bercita-cita menjadi seorang pendeta di masa depan. Saat masa remaja, Julien tertarik pada dunia seni. Tanpa meninggalkan ketaatannya beribadah, ia mulai menekuni musik dan videografi. Belakangan, ketekunannya itu membuatnya dikenal sebagai seorang musisi yang andal. Lulus dari bangku kuliah, ia memiliki penghasilan yang cukup baik dari bermusik. Bahkan, belasan negara dikunjunginya sebagai pemain band independen. Julien menuturkan, pada suatu kali ia mengikuti tur musik ke negara-negara Asia, termasuk Filipina dan Hong Kong. Di region Tiongkok itu, Julien tampil dengan totalitas. Ia sangat puas karena sepanggung dengan beberapa musisi idolanya. Hingga dini hari, lelaki itu larut dalam hura-hura. Keesokan paginya, pemuda itu bangun dengan kondisi setengah mabuk. Sesudah membersihkan diri, entah mengapa Julien merasa perlu merenung. Ia berpikir, kehidupannya baik-baik saja. Kekayaan dan popularitas mulai menghampirinya bak semut mendekati gula. Namun, Julien merasa hatinya hampa. Waktu itu aku merasa, hidup semestinya tidak seperti ini, tanpa arah dan tujuan. Aku pun memutuskan untuk kembali menjalani meditasi dan kepercayaan agama. Ujar Julien kepada tim YouTube Toward Eternity. Beberapa waktu lalu, kembali ke Eropa, ia mengikuti sebuah ekspedisi peziarah di Spanyol. Kafilah itu terdiri atas orang-orang Nasrani yang menjalani napak tilas sepanjang 1000 km. Rutenya membentang mulai dari perbatasan Spanyol-Prancis hingga pantai barat Iberia. Julien turut serta dalam perjalanan jamaat tersebut. Sekira 30 hari kemudian, rombongan ini tiba di Santiago de Compostela. Lelaki Prancis itu merasa dirinya terlahir kembali. Sampai ketika sebuah kejadian menghentak kesadarannya. Di kota itu, ia bersepeda seorang diri. Tiba-tiba, Julien berpapasan dengan sesama peserta rihlah tersebut. Melihat pada tanda pengenal, orang yang menabraknya itu berasal dari Brazil. Tanpa bisa dikendalikan, sumpah serapah keluar dari lisan Julien. Lelaki Brazil itu pun membalasnya dengan kata-kata yang tidak kalah kasarnya. Padahal, aku baru saja menyelesaikan rute 1000 km. Perjalanan yang awalnya kukira bisa menjadikanku lebih saleh, ternyata tidak mengubah apapun dalam diriku, ujarnya mengenang. Sesudah kejadian itu, Julien menyadari bahwa kesalehan hanya dapat dicapai melalui perjalanan spiritual, bukan hanya jasmaniah. Kemudian, ia mulai mencoba ritual-ritual dari berbagai agama, bukan hanya Nasrani. Selama beberapa tahun, lelaki poliglot itu mempelajari berbagai kebijaksanaan, wisdom, timur. Sempat dirinya meninggalkan Kristen untuk memeluk kepercayaan Buddha. Beberapa meditasi khas agama tersebut dijalaninya dengan penuh disiplin. Akan tetapi, saat sedang sepi dirinya tetap merasakan kehampaan. Mantan jurnalis itu berpikir, beberapa ritual yang dilakukannya semestinya membawanya pada Tuhan. Namun, Julien mengira, dia tidak juga hadir dalam kehidupannya. Pada waktu itu, ia tetap melakukan berbagai laku spiritual meskipun merasa telah kehilangan maknanya. Di sela-sela kesibukannya,
Meditasi-meditasi khas agama Buddha itu tetap dijalaninya, termasuk ketika berada di hotel atau bandara. Pekerjaannya ketika itu menuntutnya untuk sering bepergian ke luar negeri. Kebanyakan negara yang dikunjunginya berada di Asia dan Afrika, umumnya adalah negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Julin ingat momen pertama kali ia mengagumi suara azan. Saat sedang mengambil gambar di Tanzania, dirinya terkesima dengan kumandang panggilan salat yang memancar dari masjid-masjid setempat, padahal tidak satupun kalimat-kalimat azan itu dipahaminya. Kekaguman yang sama juga diungkapkannya saat menyimak azan di Siprus, Turki, ataupun negara-negara Teluk Arab. Baginya, azan tidak hanya beresonansi di telinga, melainkan juga hati dan pikiran. Karena itu, ia amat menikmati setiap kunjungan ke negara-negara Islam. Dalam perjalanan ke Filipina, pesawatnya transit selama lebih dari 6 jam di Bandara Abu Dhabi. Tidak ingin waktu yang cukup panjang itu hanya dihabiskan di ruang tunggu, ia pun memutuskan keluar dari bandara. Sebuah taksi di-stopnya. Sopir taksi itu seperti pengemudi angkutan umum pada umumnya. Menyadari dirinya turis, Julin pun meminta saran darinya tentang destinasi wisata yang bisa disambanginya dalam waktu sesingkat 2 jam. Sang sopir mengajaknya untuk melihat-lihat masjid terbesar di Abu Dhabi. Dalam perjalanan, dia, sopir taksi, menyalakan radio, lambat laun. Aku amat menikmati suara dari radio itu, rasanya sangat syahdu dan menenteramkan hati. Musik apa itu? Tanyaku ke dia. Tutur Julin. Mendengar pertanyaan itu, sopir taksi ini lantas menepikan kendaraan dan berhenti. Ia lalu menoleh kepada Julin dan bertanya balik. Bagaimana, Pak? Untuk Bapak ketahui, ini bukanlah musik, melainkan Al-Quran, ungkapnya. Apa itu Al-Quran? Tanya Julin lagi. Sopir itu kemudian menjelaskan kepadanya perihal kitab suci tersebut dan beberapa aspek ajaran Islam. Julin menyimaknya dengan penuh perhatian. Ia memandang, agama ini ternyata tidak seperti yang distigmakan sebagian orang barat. Agama yang baik, tetapi bukan untukku. Ini agama Arab, katanya. Brother, aku harap Anda mendapatkan hidayah, timpal sang sopir. Kenangan akan kejadian di Abu Dhabi itu terus menempel di benaknya. Betapa Islam mengajarkan banyak hal. Ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan. Lebih dari itu, agama ini memberikan tujuan pada eksistensi manusia. Kembali ke Prancis, ia semakin merasa sangat membutuhkan Tuhan. Namun, bagaimana berinteraksi dengannya? Pada suatu sore, ia memanjatkan doa kepadanya, memohon agar diberikan petunjuk untuk dapat menaatinya dengan sebenar-benarnya. Dengan mata terpejam, Julin bermunajat dalam hati. Secara tidak sengaja, ia memerhatikan layar ponselnya yang sedang memutar video YouTube. Tanpa disadarinya, video yang sedang diputar menampilkan tayangan tentang doa meminta hujan. Menurut kepercayaan Islam, membaca tulisan di video itu, tiba-tiba tampak olehnya hujan turun. Dari balik jendela, ia melihat rintik hujan. Bagi Julin, inilah jawaban Tuhan, bahwa dia tidak akan membiarkannya terabaikan dan sendiri. Mulai saat itu, ia serius mempelajari Islam. Sampai pada suatu ketika, Julin berkesempatan untuk mengikuti ceramah seorang dai Amerika Serikat, Yusuf Estes. Saat sesi tanya-jawab, ia pun mengajukan pertanyaan kepada ulama itu, termasuk dalam hal perbedaan antara Bible dan Al-Quran. Ia, Yusuf Estes, menjawab, bahwa Al-Quran adalah kalamullah, sedangkan yang lain itu adalah perkataan manusia. Langsung aku teringat kesan pertama yang kuterima dari menyimak tadarus Al-Quran di Abu Dhabi. Aku merasa, ini benar, katanya. Usai acara, Julin masih diberi kesempatan untuk ikut berdiskusi dengan Yusuf Estes. Sekira 30 menit kemudian, ia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sejak itulah dirinya resmi memeluk Islam. Aku merasa sangat lega. Ini, masuk Islam, adalah karunia paling besar yang pernah ada dalam hidupku. Tuturnya, ketika mengabarkan keislamannya kepada orang tua, respons yang diterimanya cenderung negatif. Namun, hal itu tidak bertahan lama. Seiring waktu, ibunya mulai bisa menerima keputusannya. Terlebih lagi, wanita itu mendapatkan kesan, anaknya ini semakin baik sesudah berislam. Pada masa-masa awal menjadi Muslim, Julin mulai didera ujian. Salah satunya adalah, pihak label musik memintanya untuk tidak mempublikasikan keislamannya. Ia bahkan dijanjikan uang dalam jumlah amat besar, sekira $1 miliar AS, itu asalkan dirinya menyembunyikan iman. Aku tolak tawaran itu. Bagiku, tidak ada apapun itu yang bisa menutupi kebanggaanku dengan keadaanku saat ini, menjadi Muslim. Ujarnya, kini, Julin menekuni dunia film. Salah satu proyeknya terkini adalah film dokumenter yang berjudul The Last Hope. Di dalamnya,
Ia mewawancarai puluhan mualaf, dan menanyakan kepada mereka kesan tentang sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tema besarnya adalah rindu Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mustafa adalah harapan terakhir dan terbesar untuk kemanusiaan pada umumnya. Insya Allah, karya ini akan telah diluncurkan pada 2023 ini, ucapnya. Pengelola Halis Media ini berharap dirinya dapat terus aktif dalam dunia dakwah digital. Menurutnya, rasa persaudaraan Muslim, ukhuwah Islamiyah, hendaknya terus dikuatkan, sebab semua Muslim bagaikan satu tubuh. Bila yang satu terluka, maka seluruhnya akan merasakan luka yang sama. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua. Dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.